Bagaimana dinamika politik Pilkada Jakarta setelah PKS usung Anies dan Sohibul Iman? Kita bahas bersama juru bicara PKS M. Khalid dan Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi. Selamat malam Mas Khalid, Mas Burhan. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ke Mas Khalid terlebih dahulu. Ini ternyata PKS yang mulai kick off-nya nih di Pilkada Jakarta. Hari ini mengusung nama Anies Baswedan dan Sohibul Iman. Apa sih pertimbangan utamanya? Kenapa berbeda dengan pernyataan akhir pekan lalu yang yakin banget bahwa Mas Sohibul Iman yang akan diajukan oleh PKS belum menimbang nama Mas Anies? Ya, hari ini kita Partai Keadilan Sejahtera mengadakan sekolah kepemimpinan partai dan Presiden Partai Keadilan Sejahtera Bapak Ahmad Saihu sudah menyampaikan bahwa PKS secara resmi mengusung Anies Sohibul Iman untuk Pilkada Jakarta. Jadi ini adalah merupakan keputusan ofisial oleh DPP Partai Keadilan Sejahtera. Jadi kalau kita lihat sebenarnya kita sudah melakukan proses ini cukup lama. Kita ada proses namanya pemilihan raya di internal kita dan kita menyerap nama-nama itu dari bawah. Jadi DPW DKI Jakarta melakukan pemilihan kira-kira siapakah tokoh-tokoh yang layak untuk diusung oleh Partai Keadilan Sejahtera untuk Pilkada Jakarta. Kemudian muncullah ada nama Pak Sohibul Iman dan juga ada nama Pak Anies Baswedan. Dan juga ada beberapa kader lainnya seperti Dr. Mardhani Alisera. Jadi nama-nama ini sudah beredar dan kemudian kita kaji. Dan kemudian pada tahapan berikutnya kita juga ingin mendengarkan. Jadi bukan hanya suara kader, suara anggota Partai Keadilan Sejahtera, tapi juga mendengarkan juga bagaimanakah pandangan pimpinan-pimpinan partai politik sahabat, kemudian mendengarkan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh nasional, lintas agama, tokoh-tokoh bangsa, kita juga menyerap aspirasi dan kita mengadukan. Jadi kita meraciknya, membuat sebuah formula yang terbaik karena memimpin Jakarta ini kita harus memilih perpaduan pemimpin yang terbaik. Dia memiliki kapasitas untuk menang dan juga memiliki kapasitas untuk memimpin yang teruji. Dan kemudian sampai pada satu kesimpulan, pimpinan bermusyawarah dan memutuskan pasangan Anies Baswedan dan Sohibul Iman adalah perpaduan pemimpin yang layak untuk diperjuangkan dan dimenangkan Mas oleh Khalid, Partai Keadilan Sejahtera. tapi kan PKS nggak bisa sendirian kalau Pilkada Jakarta, tentu harus ada kawan. Nah tadi siapa sahabat yang sudah diajak komunikasi, yang sudah kasih feedback, siapa aja, partai mana saja? Yang sudah sinyalnya kuat dan cukup positif merespon adalah Partai Nasdem dan PKB ya tentu kawan seperjuangan di Pilpres kemarin ya, dan kita juga sudah berkomunikasi dengan kawan-kawan di Nasdem dan PKB. Pak Ahmad Saihu juga sudah berjumpa dengan Pak Surya Paloh untuk mengkomunikasikannya. Tapi kan kalau PKS hari ini mengumumkannya paket. Nah, responsnya PKB dengan Nasdem seperti apa? Apakah artinya PKS juga masih membuka diri kalaupun cawagupnya ini masih harus diskusi dengan partai koalisi nantinya? Nah, nanti coba Kompas TV tanya kepada Partai Nasdem dan PKB ya. Tadi katanya apa? Baru komen soal Mas Aniesnya doang. Iya, sinyalnya ya bagus, positif dengan pasangan Anies Sohibul Iman bagus. Tapi untuk lebih jelasnya silakan Mbak Friska dan teman-teman Kompas TV untuk menanyakan. Tapi PKS terbuka ya, kalaupun masih ada diskusi dengan partai koalisi nantinya dari sisi PKS? Ya tentunya begini, kita melihatnya seperti ini. PKS adalah partai pemenang di Jakarta dengan 18 kursi, kita butuh tambahan sekitar 4 kursi lagi untuk bisa menggenapinya. Tentu ini adalah amanah yang begitu besar dari warga Jakarta untuk PKS agar segera menentukan pilihan. Dan itu keinginan dari warga Jakarta begitu kuat kepada kami untuk segera menentukan pilihan itu. Dan kami menangkap aspirasi masyarakat Jakarta. Saya ke aspirasi itu dan kemudian terwujudkan dalam pasangan Anies Sohibul Iman. Nah saya ke Mas Burhan, menggarisbawahi yang dikatakan Mas Khalid bahwa kan punya 18 kursi PKS, artinya PKS mau menegaskan bahwa PKS punya kursi terbanyak loh di Pilkada Jakarta. Posisi tawarnya PKS dan juga kemungkinan koalisinya seperti apa kalau Mas Burhan membaca? Ya, memang saya menduga ada perkembangan sangat positif ya dan dinamis dalam waktu 1-2 hari terakhir
PKS mengubah keputusan yang menurut saya cukup drastis ya. Awalnya mengusung Mas Sohibul Iman sebagai calon gubernur, kemudian hari ini Mas Sohibul Iman diminta untuk menjadi pendamping Mas Anies Baswedan. Artinya kalau misalnya tidak ada sinyal positif dari minimal satu dari partai yang selama ini dekat dengan PKS, saya kira sulit buat PKS untuk mengubah keputusan menurunkan posisi Mas Sohibul Iman dari cagup menjadi cawagup. Jadi sepertinya memang ada pertemuan yang positif, terutama antara Pak Saihu dengan Surya Paloh. Tetapi lagi-lagi dalam konteks elektoral, Friska, itu bukan sekedar memastikan Mas Anies dan Sohibul Iman mendapatkan tiket, tetapi juga harus menghitung secara matang apakah duet ini itu paket yang lengkap untuk memenangkan pilkada atau tidak. Ini winning template ataukah tidak? Karena ini penting nih, karena kalau kita lihat dari sosok Anies maupun Ustadz Sohibul Iman itu berasal dari captive yang sama. Daya tarik dari dua tokoh ini itu terutama kelompok Muslim religius yang tinggal di wilayah Jakarta Selatan, Jakarta Timur, dan sebagian Jakarta Pusat. Kekurangan Mas Anies itu ada di Jakarta Barat dan Jakarta Utara. Dan itulah yang terefleksikan di hasil Pilpres kemarin. Jangan lupa Mas Anies itu kalah loh di Jakarta. Dan kekalahan telak Mas Anies terutama di dua wilayah, Jakarta Barat dan Jakarta Utara, yang notabene PKS lemah di sana. Jadi PKS menang di Jakarta, lagi-lagi berasal dari kantong yang sama dengan Anies Baswedan. Nah, jadi kalau misalnya Mas Anies dan Sohibul Iman jadi dijodohkan untuk berlaga di Pilkada Jakarta, PR buat keduanya lagi-lagi di Jakarta Barat dan Jakarta Utara. Dan pada titik itu, itu PDI Perjuangan justru yang punya kelengkapan secara elektoral karena basis PDI Perjuangan di dua wilayah itu. Tetapi lagi-lagi kan PDI Perjuangan punya kepentingan untuk kadernya sebagai cawagup Anies Baswedan. Dan kalau misalnya ini yang terjadi, memang perlu kesepakatan antar elit sekali lagi untuk memastikan Anies Baswedan dan Ustadz Sohibul Iman bisa berlayar. Nah tadi kan untuk menutupi captive di Jakarta Barat dan Jakarta Utara itu sebenarnya dikuasai PDI Perjuangan di pilkada lalu. Nah ngomong-ngomong soal ini, Mas Khalid, apakah sudah ada komunikasi dengan PDI Perjuangan? Kalau sejauh ini kan Mbak Puan ngasih sinyal ya semua nama dipertimbangkan, komunikasi politik dan seluruh partai politik juga akan dilakukan. Kami tentu melakukan kajian secara survei, kemudian pandangan bagaimana perilaku pemilih dan sebagainya secara mendalam, dan apa-apa yang kemudian kita lihat pada proses di dalam pemilihan ini sudah berdasarkan evidence based atau berdasarkan data-data yang kami miliki. Tentu kalau kita lihat skor sementara saat ini Mas Anies nyaris tak tertandingi dan sangat tinggi sekali. Artinya capacity to win atau kapasitas menang dari Mas Anies sangat tinggi. Dan kami Partai Keadilan Sejahtera tentu memiliki bukan hanya pada sosok kandidat Pak Sohibul Iman yang memang sudah memiliki profil yang cukup mumpuni, tapi juga memiliki hampir merata di mesin politik yang kita miliki. Dan catatan-catatan yang sudah disampaikan Mas Burhan kita sangat paham sekali, dan itu saya pikir juga bagus sebagai masukan. Tapi perpaduan antara tokoh Pak Sohibul Iman sebagai tokoh dan kemudian Pak Anies sebagai tokoh yang begitu kuat untuk sebagai kandidat calon gubernur dan wakil gubernur, itu adalah perpaduan yang sangat bagus dengan kemudian mesin politik PKS yang sangat baik. Tentu kami menyadari kita harus merangkul sebanyak-banyaknya pihak parpol yang akan parpol tentu bukan hanya dalam kepentingan kita membuat tiket untuk maju, tapi kita juga ingin memperluas basis dari pemilih itu sendiri. Dan tentu kita juga menunggu nih siapakah lawan tanding dalam kompetisi di pilkada mendatang. Nah, Mas Burhan membacanya siapa kira-kira lawan yang sepadan untuk Mas Anies Baswedan? Kalau secara koalisi kan ini masih sangat cair, masih dinamis. Parpol lain juga masih wait and see kan, di mana posisi tawarnya cagup kah, cawagup kah. Tapi sejauh ini bisa dibaca atau tidak sih siapa potensi lawan yang bisa sepadan dengan Anies? Kalau Mas Anies jadi berlaga di Pilkada Jakarta tahun ini, kemungkinan besar koalisi Indonesia Maju itu akan mengajukan Ridwan Kamil. Memang masih ada keberatan dari Golkar karena
Ridwan Kamil masih diperlukan suaranya terutama dalam mempertahankan dominasi Golkar di Jawa Barat. Ya. Tetapi di antara tokoh yang dimiliki oleh koalisi Indonesia Maju, menurut saya memang hanya Ridwan Kamil yang punya potensi secara elektoral untuk menyaingi Anies Baswedan. Nah, di luar itu mereka nggak punya opsi. Dan itu pula yang menjelaskan mengapa Budi Satrio Djiwandono, kemudian nama-nama lain yang sebelumnya sempat diroketkan, tetapi layu sebelum berkembang. Jadi pertimbangannya memang sangat elektoral. Tapi lagi-lagi yang menarik buat saya, Friska, itu PD Perjuangan. Karena PD Perjuangan itu seperti terkunci ini sekarang. Satu sisi suara PD Perjuangan cukup besar di Jakarta, tetapi mereka tidak punya tokoh yang kuat secara elektoral, tetapi mereka punya dua pilihan. Satu, Ridwan Kamil, secara politik sulit buat PD Perjuangan untuk mendukung Ridwan Kamil, karena Ridwan Kamil bagian dari pola ya. Sementara yang tersedia berikutnya adalah Anies Baswedan. Dan kalau misalnya Anies berjodoh dengan Sohibul Iman, maka PD Perjuangan tidak punya pilihan lain kecuali memilih yang ada. Nah, karena PD Perjuangan nggak cukup juga untuk mengusung calon sendiri tanpa berkoalisi dengan partai lain. Jadi menurut saya langkah PKS untuk mengusung paket Anies dan Sohibul Iman itu langkah cantik untuk stealing the show, sekaligus juga mengunci supaya Mas Anies tidak dilirik oleh kader dari partai lain, termasuk dari PD Perjuangan. Jadi PKS is stealing the show. Kita lihat berikutnya siapa-siapa saja yang akan membuat langkah cantik di Pilkada Jakarta. Ya, Mas Khalid, singkat saja waktu kita sudah habis. Sedikit. Ya, kami setuju sekali dengan Mas Burhan. Memang kalau pertarungan di Pilkada Jakarta ada Ridwan Kamil akan berkompetisi di Jakarta, saya kira akan menjadi kompetisi atau show yang menarik. Oke. Nanti kita akan lihat siapakah yang akan dipilih dari Koalisi Indonesia Maju atau bahkan PDI Perjuangan. Terima kasih untuk waktunya Mas Khalid, M. Khalid, juru bicara PKS. Terima kasih juga Mas Burhanuddin Muhtadi, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia.